kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul pengembangan instrumen tes dan non-tes. Yang terhormat Ibu Marianti Elvi, SPD MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika. Sebelum presentasi dimulai, ada baiknya saya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 8. Anggota dari kelompok 8 yang pertama yaitu saya sendiri, Nadira dengan NIM 2003020014, dan anggota yang kedua yaitu Putri Monalisa dengan NIM 20030046. Adapun pokok bahasan dari instrumen tes dan non-tes ada 3, yaitu yang pertama pengembangan instrumen evaluasi, yang kedua analisis kualitas instrumen, dan yang ketiga kesimpulan. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. 1. Pengembangan instrumen evaluasi. Pengembangan instrumen evaluasi itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teori tentang pengembangan instrumen. Yang kedua, pentingnya pengembangan instrumen bagi calon guru atau guru. Ketiga, instrumen tes. Dan yang keempat adalah instrumen non-tes. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 bagian pengembangan instrumen evaluasi. Yang pertama tadi ada teori tentang pengembangan instrumen. Pengembangan adalah suatu penerapan dari ide dan pikiran yang dituangkan dalam bentuk teknologi, baik teknologi fisik maupun non-fisik, yang bertujuan meningkatkan nilai dari teknologi yang sudah ada. Sedangkan instrumen sendiri yaitu sebagai alat yang mempermudah seseorang dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data. Dari pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan instrumen merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah atau mencapai tujuan ataupun pengambilan sebuah keputusan. Ada beberapa langkah yang sebaiknya diikuti oleh peneliti untuk dapat menghasilkan instrumen yang berkualitas, yaitu pertama, kaji teori tentang variabel sampai menemukan indikator untuk mengukur variabel tersebut. Yang kedua, tetapkan jenis instrumen yang akan digunakan sesuai dengan karakteristik variabel yang diteliti dan responden penelitian. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi instrumen sesuai dengan indikator yang telah ditemukan pada kajian teori. Yang keempat, menyusun butir pertanyaan sesuai kisi-kisi yang telah dibuat. Yang kelima, uji keterbacaan instrumen kepada teman sebaya untuk mengetahui susunan kalimat mudah atau sulit dipahami. Keenam, validasi instrumen ke ahli materi, ahli pengukuran, dan ahli bahasa. Yang ketujuh, uji coba instrumen ke sasaran yang memiliki karakteristik sama dengan responden penelitian. Yang kedelapan, uji kualitas instrumen dari validitas dan reliabilitasnya. Pengembangan instrumen juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, valid. Artinya, suatu instrumen itu dapat dikatakan valid jika benar-benar mengukur apa yang hendaknya diukur secara tepat. Yang kedua, reliable. Artinya, suatu instrumen dapat dikatakan reliable jika instrumen itu digunakan mempunyai hasil yang relatif stabil atau konsisten. Yang ketiga, relevan. Artinya, instrumen yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada representatif. Artinya, materi instrumen harus benar-benar mewakili seluruh materi yang disampaikan. Yang kelima, praktis. Artinya, instrumen penilaian tersebut mudah digunakan baik secara administratif maupun teknis. Yang keenam, ada diskriminatif. Artinya, instrumen itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan sekecil apapun. Yang ketujuh, spesifik. Artinya, suatu instrumen disusun dan digunakan khusus untuk objek yang dievaluasi. Yang kedelapan, proporsional. Artinya, suatu instrumen harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara soal sulit, sedang, dan mudah. Menurut bentuknya, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pembelajaran itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, tes, dan yang kedua, non-tes. Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran
yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Jadi, instrumen tes adalah teknik penilaian dengan butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang dikerjakan oleh peserta didik untuk mengetahui kemampuan siswanya. Kedua, non-tes. Instrumen non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pekerjaan serta hal-hal yang berkenaan dengan domain afektif seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Alat penilaian yang dapat digunakan antara lain lembar pengamatan atau observasi seperti catatan harian, portofolio, atau life skill. Bagian pengembangan instrumen evaluasi kedua yaitu pentingnya pengembangan instrumen bagi calon guru atau guru. Pengembangan instrumen merupakan suatu penentuan sampai berapa jauh suatu berharga, bermutu, atau bernilainya suatu instrumen tersebut. Pengembangan memusatkan perhatian pada produk atau efek yang dihasilkan oleh siswa, sesuai dengan semua tujuan instruksional yang seharusnya dicapai. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan instrumen belajar sangat penting dan ikut menentukan mutu belajar ketika alat instrumen disusun atau diciptakan. Misalnya, sebuah daftar observasi, suatu pedoman interview, dan suatu naskah tes pilihan ganda, esai, isian singkat, dan menjodohkan. Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keberhasilan siswa. Pengembangan instrumen memegang peranan penting. Melalui pengembangan instrumen, guru dapat menentukan apakah siswa yang diajarkan sudah memiliki kompetensi yang telah dikembangkan sesuai dengan peningkatan kompetensi secara bertahap. Pengembangan instrumen mempunyai beberapa tahapan seperti menentukan konstruk, variabel, karakteristik, jenis pengukuran, jenis instrumen, pengukuran, validitas, dan reliabilitas dalam mengukur penilaian instrumen. Instrumen memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu penilaian, karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan. Hal ini mudah dipahami karena instrumen berfungsi mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga jika instrumen yang digunakan mempunyai kualitas yang memadai dalam arti valid dan reliable, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan fakta atau keadaan sesungguhnya di lapangan. Sedangkan jika kualitas instrumen yang digunakan tidak baik dalam arti mempunyai validitas dan reliabilitas yang rendah, maka data yang diperoleh juga tidak valid atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Bagian pengembangan instrumen evaluasi ketiga, ada instrumen tes. Dalam instrumen tes itu mencakup tentang kisi-kisi, lembar soal, dan alternatif jawaban. Nah, berikut ini adalah lampiran dari kisi-kisi soal pilihan ganda atau objektif, dan jadi di dalam kisi-kisi ini ada jenjang sekolahnya yaitu SMP. Mata pelajarannya matematika kelas 9 semester 1. Sebelumnya materi yang kami buat ini adalah materi untuk kelas 8. Namun karena ada sedikit masalah, jadi soal tersebut diujikan di kelas 9. Dan untuk alokasi waktunya yaitu 120 menit. Jadi kompetensi dasar dari soal yang kami buat yaitu KD 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. 3.8 menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara menyelesaikannya. Setelah mengetahui KD-nya, kita buat materi pokoknya. Selanjutnya kita membuat indikator soal. Setelah itu kita mencari level kognitifnya. Level kognitif ini merupakan tingkatan dari soal yang telah dibuat. Lalu bentuk soalnya ada pilihan ganda dan uraian. Sertakan butir soal dan nomor soalnya. Nah, selanjutnya itu ada lembar soal. Di lembar soal juga terdiri dari kod soal, terus mata ujian, kelas, hari dan tanggal soal diujiankan, waktunya, jenis soal dan jumlah soal. Tidak lupa juga disertai dengan petunjuk dalam pengisian soal.
Di sini kami juga melampirkan soal pilihan ganda, di mana soal pilihan ganda itu terdiri dari 10 soal serta 4 option A, B, C, dan D. Untuk lembar soal pada uraian itu terdiri dari 10 soal juga, yang nantinya soal tersebut akan dijawab oleh peserta didik atau testing. Selanjutnya ada alternatif jawaban. Jadi untuk alternatif jawaban pada soal pilihan ganda, itu setiap jawaban benar mendapat skor 1, dan jika jawaban salah maka mendapatkan skor poin 0. Untuk soal uraian, skor dihitung dengan mengikuti langkah-langkah dalam menjawab soal. Jika dalam menjawab soal sesuai langkah, maka akan mendapat skor nilai. Selanjutnya itu ada instrumen non-tes yang terdiri dari kisi-kisi angket dan wawancara, terus ada juga lembar angket. Kisi-kisi angket itu kami mencari terlebih dahulu aspek atau indikator yang akan kami observasi. Untuk soal pilihan ganda dan esai itu kisi-kisinya kami bedakan, sedangkan untuk kisi-kisi pedoman wawancara kami mencari tujuan dan metode pembelajarannya. Setelah itu kami mencari aspek dan pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya untuk guru pembimbing. Instrumen non-tes yang kedua itu adalah lembar angket. Untuk lembar angket, kami menggunakan skala Likert, lalu membuat petunjuk pengisian angket dan identitas responden. Berikut kami lampirkan lembar angketnya. Pengisian angket sendiri seperti yang saya jelaskan tadi sudah ada petunjuknya. Responden itu tinggal membaca petunjuknya saja. Di sini kami membuat 15 pertanyaan dan responden yang mengisi tinggal memilih jawabannya dengan cara tanda centang. Setelah membuat instrumen tes dan non-tes, di sini kami menganalisis kualitas instrumen yang telah kami buat. Dalam analisis kualitas instrumen sendiri itu terdiri dari validasi logis, uji coba instrumen, terus ada validasi butir tes dan reliabilitas, daya beda, indeks kesukaran, dan efektivitas option. Untuk validasi logis, proses validasi soal, angket dan wawancara itu dilakukan dengan ke rumah siswa, dan siswa juga ada yang kami kumpulkan di satu titik. Jadi kami kumpulkan siswa tersebut di satu titik. Misalnya kami mengajak siswa tersebut untuk berkumpul di rumah saya. Jadi siswa-siswa tersebut atau tester itu mereka datang ke rumah saya untuk melakukan uji coba soal. Validasi dilakukan oleh 2 orang validator yang bernama Ibu Delvia Alfiani dan Ibu Sylvia Agustin dari SMP 11 Tanjung Pinang Kota. Dalam menguji dan melakukan validasi, kami meminta kepada 2 validator tersebut untuk memvalidasi soal yang telah kami buat, yaitu tes dan non-tes. Nah, untuk proses validasi instrumen tes, berdasarkan hasil validasi oleh validator yang kami peroleh, yaitu pertama, validator meminta agar setiap soal pada kisi-kisi instrumen tes yang telah kami buat diurutkan sesuai dengan penomorannya, dan untuk soal pilihan ganda dihapus optionnya, karena jika kisi-kisi pada soal itu pilihan ganda tidak menggunakan option, dan sebaiknya kata validator itu yang kami dapatkan untuk mengurutkan sesuai dengan nomornya dari 1 sampai 20, karena sebelumnya kami tidak mengurutkannya. Lalu yang kedua, pada soal pilihan ganda nomor 4, antara gambar dan keterangan soal itu tidak sesuai. Yang ketiga, pada indikator soal pilihan ganda nomor 8, antara indikator soal dan soal itu berbeda. Di indikator soal dikatakan bahwa 2 lingkaran itu memiliki garis singgung yang memiliki sebuah titik dalam lingkaran. Sedangkan di soal mengatakan bahwa lingkaran tersebut memiliki garis singgung di luar. Yang keempat itu pada soal uraian nomor 11. Seharusnya gambar yang dicantumkan bukan berbentuk persegi, karena jika dicantumkan gambar persegi, maka siswa bisa saja mengerjakan dengan menggunakan rumus keliling persegi panjang dan kemudian dikalikan dengan 3 dan langsung dikali dengan harga kawatnya, maka didapatkan hasilnya. Yang kelima, pada soal uraian nomor 12, pertanyaannya kurang jelas. Seharusnya diinformasikan arah pandang perahu A dan B di mana, agar gambar yang dibuat itu sama dengan kunci jawaban. Begitu kata validator.
Terus yang ketujuh, pada indikator soal uraian nomor 15 kurang lengkap. Penyajian dari indikatornya tersebut itu dikatakan kurang lengkap oleh validator. Yang kedelapan, pada soal uraian nomor 17, perintah soal tidak jelas dan harus diperbaiki lagi agar siswa tidak keliru, serta tanda bacanya juga salah. 9, pada soal uraian nomor 18 ada petunjuk soal yang hilang. Sedangkan untuk validasi instrumen non-tes, yaitu untuk angket, pendapat dari validator yaitu ada beberapa pernyataan pada angket yang tidak jelas maknanya sehingga harus diperbaiki lagi, dan makna dari beberapa kalimat yang masih bermakna ganda sehingga perlu ada perbaikan struktur katanya. Berdasarkan hasil validasi dari validator diperoleh, yang pertama, kisi-kisi angket sudah baik dan sesuai dengan angketnya. Yang kedua, untuk petunjuk pengisian angket sudah cukup untuk dipahami. Yang ketiga, pernyataan angket nomor 4 itu ada perbaikan katanya. Terus yang keempat, pernyataan angket nomor 6 tidak jelas maknanya. Yang kelima, pernyataan angket nomor 11 perlu perbaikan kalimat dan ada kesalahan penulisan sehingga membuat pernyataan tersebut tidak jelas maksudnya. Selanjutnya untuk wawancara, pendapat validator sendiri yaitu ada beberapa pertanyaan dan beberapa kalimat yang belum sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan perlunya perbaikan lagi ke depannya untuk merangkai kalimat dengan baik dan benar sehingga maknanya jelas, serta ada satu soal yang tidak perlu dipertanyakan. Berdasarkan hasil validasi dari validator diperoleh, yang pertama untuk aspek nomor 2, pertanyaan kedua perlu dihapus karena biasanya dalam wawancara memakai pertanyaan 5W plus 1H. What, why, who, when, where, dan how. Yang kedua, pada aspek nomor 4, pertanyaan pertama, kalimatnya perlu diperbaiki karena tidak komplit. Pada uji coba instrumen tes, kami meminta validator dari SMP Negeri 11 yang ada di Tanjung Pinang. Dan setelah hasil validasi selesai, validator mengatakan bahwa materi dari kompetensi yang kami buat tersebut tidak ada dipelajari di sekolahnya karena pihak sekolah menggunakan kurikulum COVID. Jadi kompetensi dasar yang mereka pelajari hanya yang 3.6, yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Materi selanjutnya itu dilewati langsung ke 3.9. Jadi yang 3.7 dan 3.8 tidak mereka pelajari. Dan validator mengatakan jika soal masih mau dikerjakan maka diberikan saja ke kelas 9. Tetapi karena sudah selesai ujian, jadi siswa kelas 9 sudah libur, sehingga kami mencari siswa di wilayah rumah terdekat kami. Dalam menguji soal, banyak TST atau siswa yang kami dapatkan yaitu 20 orang. Proses uji coba yang kami lakukan yaitu di wilayah masing-masing dengan cara mendatangi rumah siswa tersebut. Dan juga kami mengumpulkan beberapa siswa di satu titik dan langsung menguji coba soalnya dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai menguji soal ke siswa atau TST, kami melihat dan memeriksa lembar jawaban mereka. Jika dilihat pada soal pilihan ganda, sepertinya siswa atau TST itu bekerja sama serta memberikan contekan kepada siswa lain. Dan pada soal uraian, ada beberapa dari mereka, bukan beberapa lagi sih, itu mereka tidak menjawab soal sama sekali. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Putri Mona Lisa. Kepada Putri, dipersilahkan. Setelah saya Putri Mona Lisa, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang evaluasi instrumen tes. Dari hasil perhitungan uji validitas butir soal dan reliabilitas yang telah kami lakukan, dengan memperhatikan kriteria butir soal yang dikatakan valid, yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir soal tersebut dikatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir soal tersebut dikatakan tidak valid. Yang pertama, pada soal pilihan ganda yang telah kami buat, seperti yang teman-teman lihat, terdapat 7 buah soal yang valid dan 3 buah soal yang tidak valid. Hal itu karena pada soal nomor 2, 7, dan 8, R hitungnya lebih kecil dari R tabel.
Selanjutnya, untuk perhitungan reliabilitas soal, pada soal pilihan ganda diperoleh sebesar 3,436, sehingga status reliabilitas soal pada soal pilihan ganda berada pada kategori sangat tinggi. Selanjutnya, untuk validitas tes untuk soal uraian, terdapat 8 buah soal yang valid dan 2 buah soal yang tidak valid. Hal itu dikarenakan pada soal nomor 11 dan 14, R hitung yang didapat lebih kecil dari R tabel. Sementara itu, untuk reliabilitas pada soal uraian diperoleh KR20-nya atau koefisien reliabilitasnya yaitu sebesar 0,769, sehingga status reliabilitas soal uraian berada pada kategori tinggi. Selanjutnya yaitu daya beda. Untuk menghitung daya beda ini, kami menggunakan Microsoft Excel juga. Nah, dengan mengikuti rumus yang sudah diberikan dan beberapa tutorial yang dilihat di YouTube, kami menghitung daya beda dengan terlebih dahulu membagi tes T yang ada menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Lalu jumlah nilai dari jawaban yang benar diurutkan mulai dari nilai yang terbesar hingga nilai yang terkecil. Nah, dari hasil perhitungan yang diperoleh, pertama-tama pada soal pilihan ganda. Seperti yang teman-teman lihat, terdapat 2 buah soal dengan kategori jelek, yaitu soal nomor 2 dan 7. 3 soal dengan kategori cukup, yaitu soal nomor 1, 8, dan 10. Serta 5 buah soal dengan kategori bagus, yaitu soal nomor 3, 4, 5, 6, dan 9. Selanjutnya, pada perhitungan daya beda soal uraian, kami juga menggunakan Microsoft Excel. Diperoleh hasil penghitungannya yaitu terdapat 7 buah soal kategori jelek, yaitu soal nomor 11, 13, 14, 16, 17, 18, dan 20, serta 2 buah soal dengan kategori cukup, yaitu soal nomor 15 dan 19, serta 1 buah soal dengan kategori baik, yaitu soal nomor 12. Nah, daya beda dengan kategori jelek ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika sedang mengerjakan soal, para tes T atau para responden saling berbagi jawaban mereka atau saling mencontek. Sehingga hal itulah yang membuat kategori daya beda ini menjadi rendah. Selanjutnya, ada indeks kesukaran. Kami menghitung indeks kesukaran ini juga dengan menggunakan Microsoft Excel. Soal yang telah dibuat dan dikerjakan di sini, kami hitung indeks kesukarannya, yaitu dengan kriteria jika indeks kesukaran besar dari 0,70, maka soal tersebut dalam kategori mudah. Jika indeks kesukaran besar dari sama dengan 0,30 dan kecil dari sama dengan 0,70, maka soal tersebut dalam kategori sedang. Dan jika indeks kesukarannya kurang dari 0,30, maka soal tersebut termasuk ke dalam kategori sukar. Nah, dari hasil perhitungan yang kami peroleh, yang pertama, pada soal pilihan ganda, dapat dilihat bahwa terdapat 6 buah soal kriteria mudah dan 4 buah soal kriteria sedang. Selanjutnya, pada soal uraian, dapat kita lihat bahwa terdapat 5 buah soal kriteria sedang dan 5 buah soal kriteria sukar. Selanjutnya, yaitu ada efektivitas options. Dalam menentukan efektivitas option ini, kami terlebih dahulu mengumpulkan data dari jawaban tes T
atau jawaban responden, seperti yang tertera pada gambar berikut. Kemudian, kami mencari jumlah siswa yang menjawab pada setiap option. Kemudian, menghitung tingkat diktatornya. Setelah tingkat diktatornya didapatkan, barulah kami menetapkan keterangannya. Pada soal nomor 1, option B sebagai option kunci berperan baik karena 80% tes T atau responden memilih option B. Sedangkan option A dan C sebagai option pengecoh berperan efektif. Sementara option D sebagai option pengecoh berperan tidak efektif karena tidak ada yang memilih option D. Pada soal nomor 2, option A sebagai option kunci berperan baik. Pada option B dan C sebagai option pengecoh juga berperan baik. Tetapi pada option D sebagai option pengecoh ini tidak efektif. Selanjutnya pada soal nomor 3, option A sebagai option kunci berperan sangat baik. Dan option B, C, dan D sebagai option pengecoh juga berperan baik dan efektif. Pada soal nomor 4, option D sebagai option kunci berperan efektif, serta option A, B, C sebagai option pengecoh juga berperan efektif. Pada soal nomor 5, option B berperan efektif sebagai option kunci. Sementara option A, C, dan D sebagai option pengecoh juga berperan efektif. Pada soal nomor 6, option C sebagai option kunci berperan efektif dan sangat baik. Dan option A, B, dan D sebagai option pengecoh juga berperan efektif. Pada soal nomor 7, option B sebagai option kunci berperan baik. Option A, C, dan D sebagai option pengecoh juga berperan efektif dan sangat baik. Pada soal nomor 8, option D sebagai option kunci berperan sangat efektif. Sementara pada option A, B, dan C sebagai option pengecoh juga berperan sangat baik. Pada soal nomor 9, option D sebagai option kunci berperan sangat baik dan efektif. Option B dan C sebagai option pengecoh berperan efektif. Namun, pada option A sebagai option pengecoh ini tidak berjalan efektif karena tidak ada yang memilih option A. Dan pada soal nomor terakhir, yaitu nomor 10, option A sebagai option kunci berperan sangat efektif. Sementara option B, C, dan D sebagai option pengecoh juga berperan efektif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Putri Monalisa atas penjelasannya. Baiklah, pokok bahasan yang ketiga yaitu kesimpulan. Pada pengujian validitas dan realitas butir soal, terdapat beberapa butir soal yang tidak valid dan memiliki realitas yang rendah. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertanyaan yang terdapat pada butir soal kurang dipahami oleh tes T atau siswa sehingga mereka memilih menjawab dengan asal-asalan. Selanjutnya, masalah waktu pengerjaan yang juga terbatas membuat siswa atau tes T mengisi jawaban butir soal yang mereka anggap mudah saja. Sedangkan butir soal yang mereka anggap sulit itu mereka kosongkan. Faktor berikutnya adalah siswa yang saling berbagi jawaban atau mencontek sehingga jawaban dari beberapa siswa tersebut sama persis. Hal tersebut juga akan membuat daya beda dari beberapa butir soal menjadi jelek. Untuk indeks kesukaran pada butir soal pilihan ganda, hanya terdapat butir soal dengan indeks kesukaran yang mudah dan sedang saja. Hal itu sesuai dengan perintah yang diberikan karena ranah kognitif yang diberikan pada soal pilihan ganda hanya berkisar antara level C1 hingga C3 saja. Sementara untuk butir soal uraian terdapat beberapa soal dengan tingkat kesukaran sedang dan tinggi. Hal ini juga sesuai dengan perintah yang diberikan. Pada butir soal uraian, soal yang diberikan adalah soal HOTS yang digunakan untuk mengukur kemampuan
kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah dari siswa atau responden. Ranah kognitif yang diberikan pada butir soal uraian berada pada level C4 hingga C6. Baiklah, kesimpulan sudah saya rangkum. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya.